Cek tes 1212. Oke, kembali lagi bersama Mas Tahu di dalam channel Ulgen Sakti. Nah, kali ini buat teman-teman kita belajar mengenai bisnis analisis sumber trafik ya. Sumber trafik ini tujuannya untuk apa sih buat kita para seller ini? Ya kan, pertanyaannya pasti kayak gitu. Jangan sampai kita sudah mengenali, pelajarin, tahu-tahu kita nggak tahu tujuannya ini apa. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus tahu tujuan dari sumber trafik atau mengenali sumber trafik ini tujuannya apa. Nah, untuk saya sendiri pribadi, sumber trafik ini sebenarnya kita dikasih fasilitas atau fitur ini supaya kita mengenali atau menganalisa traffic yang masuk ke toko kita. Nah, kita juga bisa menganalisa atau mengenali behavior aktivitas dari pengunjung atau traffic yang masuk ke toko kita. Teman-teman bisa masuk ke bisnis analisis, wawasan dan data ini, lalu teman-teman bisa ke bisnis analisis. Lalu teman-teman pilih yang traffic, ya kan, di atas ini. Di sini lalu ke sumber traffic. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sumber traffic dari berapa hari ke belakang, bisa dari kemarin, 7 hari kemarin, 7 hari terakhir kemarin, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, bahkan bisa tentuin harinya juga, minggunya juga, bulannya juga. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan data-data analisa seperti ini ya, sumber trafficnya. Ini kurang lebih sama juga seperti di Google Analytics. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya perbesar ya, zoom. Ada nama, sumber trafik, pengunjung, pembeli, tingkat konversi, terus terakhir tindakan. Lalu di atasnya teman-teman bisa ekspor ke dalam bentuk file Excel atau CSV. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada pembagian nih, panel-panelnya nih. Mulai dari traffic aplikasi Lazada sendiri, terus di sini juga subnya itu ada hanya untukmu, pencarian, feed dari toko lain. Jadi teman-teman bisa lihat juga. Terus selanjutnya dari traffic dan pelanggan, traffic dari pelanggan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di atas. Teman-teman tinggal arahkan kursor saja di atas. Di sini teman-teman akan melihat guna atau fungsi atau penjelasan dari traffic dari aplikasi Lazada ini. Traffic dari fitur Lazada yang mengarahkan pelanggan menuju toko atau produk seperti flash sale dan kolom pencarian. Nah, traffic dari aplikasi Lazada sendiri juga ada sekitar traffic 198.500 sekian. Pembelinya sekitar segini dibanding bulan kemarin, angkanya ada penurunan. Nah, di bawahnya ada hanya untukmu. Hanya untukmu itu apa? For you page, sama seperti kayak ya di aplikasi TikTok, for you page ini juga ada nih. Teman-teman bisa lihat dari 30 hari terakhir toko saya ini for you page-nya itu pengunjungnya ada 943 pengunjung, pembelinya ada 198, tingkat konversinya rendah sekali 0,18% dibanding bulan kemarin. Di bulan kemarin ada 10%. Nah, untuk tingkat konversinya ada kenaikan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya di pencarian. Nah, pencarian ini juga teman-teman bisa klik plus ini. Teman-teman bisa breakdown ke bawah, lihat pencarian itu dari mana saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penjelasan traffic dari pelanggan yang langsung mengunjungi toko dan produk kamu dari kolom pencarian produk di Lazada. Tip untuk meningkatkan traffic dari halaman pencarian, gunakan naikkan produk. Nih tips dari Lazada sendiri. Gunakan naikkan produk, nama produk yang menarik, atribut produk yang lengkap, serta harga yang kompetitif. Jadi teman-teman harus pahami ya, ini tips dari Lazadanya. Untuk pencarian itu sebenarnya habit customer itu apa sih yang mereka tampilkan, atau Lazada itu memberikan customer itu merekomendasikan customer itu apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Halaman pencarian itu digunakan untuk produk-produk yang teman-teman naikkan ke toko teman-teman. Terus selanjutnya nama produk yang menarik. Jadi teman-teman jangan gunain nama produk
yang sekiranya melenceng. Kalaupun melenceng, typo juga nggak masalah. Itu masuk di dalam keyword salah. Apa? Kata kunci typo itu masuk di kata kunci apa ya? Pokoknya wrong keyword ya. Wrong, salah judul. Salah judul, tapi teman-teman harus salah judulnya, jangan salah judul seutuhnya ya. Kalau jualnya sandal, tahu-tahu yang ditulisnya sepatu, berarti salah banget itu. Usahakan seperti jualnya sepatu, tulisannya sapatu mungkin, atau enggak sandal, atau tulisannya sendal. Tipe-tipe gitu biasanya. Kan kita masing-masing daerah pasti penulisan atau pengejaan itu kan pasti beda. Jadi teman-teman juga harus menggunakan kata kunci wrong keyword. Jangan wrong keyword yang benar-benar seutuhnya salah. Jualnya sendal, tahu-tahu yang ditulis sepatu atau enggak baju. Itu salah banget itu. Bisa-bisa produknya di-banned. Nah, terus nama produknya, atributnya. Nah, atribut ini salah satu juga kunci untuk menaikkan performa visibilitas produk kamu. Nah, itu atributnya diisi lengkap semua ya. Usahakan tonton video saya yang sebelumnya, skor kontennya itu harus sempurna ya. Terus selanjutnya harganya kompetitif. Jadi harganya kompetitif di sini itu relatif sebenarnya, tapi teman-teman kalau mau buat harganya kompetitif boleh saja. Itu bergantung dari personal pribadi kita, seller masing-masing aja ini untuk mengenai harga ini. Ini hanya tips dari Lazadanya saja. Nah, lainnya itu juga sebenarnya ini lainnya juga sama nih. Coba kita lihat ya. Lainnya ini menunjukkan pada traffic yang berasal dari berbagai halaman, namun tidak terbatas pada rekomendasi halaman produk dan global collection. Mohon diperhatikan bahwa lainnya tidak termaksud traffic selama masa promosi. Informasi lebih lanjut akan segera hadir. Jadi lainnya ini tidak termaksud dari produk-produk atau halaman rekomendasi ya. Rekomendasi itu dalam artian yang teman-teman sudah daftarin promo di campaign Lazada, ini trafficnya tidak menuju ke sini. Nah, di sini di bawah kita lanjut flash sale. Nah, flash sale ini kita tahu sendiri kan, pastinya di halaman utama Lazada. Tapi halaman utama Lazada pun juga sebenarnya itu kita bersaing. Bersaingnya dalam artian produk yang di flash sale sama Lazada sendiri itu sebenarnya banyak banget, hampir ya boleh dibilang ratusan produk lah. Ya tergantung dari customernya, behaviornya, dia melihat dari kontennya menarik, harganya kompetitif, ya berarti dia order ini. Jadi kita tahu sendiri flash sale itu adanya di mana, kita bisa tahu. Untuk saya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini flash sale saya ya ada kenaikan lah traffic di bulan kemarin. Nah, paling populer ini biasanya kalau dari saya sendiri, produk yang teman-teman jual itu berbeda dari orang lain. Semisal motifnya Mona Lisa atau model raknya itu kakinya satu, teman-teman bisa jual kakinya dua. Ya, jadi teman-teman produknya populer sendiri. Jadi trend sendiri, trend newsletter sendiri, teman-teman menjual produk yang market leader lah, market nggak ada pesaing sama sekali, ini paling populer. Jadi saya di sini ada kenaikan lah, ada 17 pesanan, trafficnya ada 5.737, konversinya masih rendah ya, memang wajar kalau produk paling populer ini konversinya rendah, terus trafficnya juga rendah ya, memang wajar karena kita tes market kan, translator kan, dalam artian pembuka jalan nih sama produk kita nih, inovasi produk baru. Selanjutnya di sini ada Coin dan Reward Store. Nah, di sini sebenarnya Coin dan Reward Store ini mereka menghitung berdasarkan periksa traffic tokomu yang datang dari halaman koin, fun farm, dan reward store. Tips sukses untuk mendapatkan traffic lebih besar, dapatkan promosi voucher dan hadiah gratis untuk reward store untuk meningkatkan performa tokomu. Sepertinya ini dari promosi yang kita daftarkan di campaign Lazada. Biasanya kan di itu ada fun frame dan voucher koin itulah. Sepertinya itu dari traffic ini. Jadi sebenarnya saya nggak daftar, jarang daftar untuk campaign itu, jadi trafficnya tidak begitu signifikan naiknya. Nah, di sini selanjutnya teman-teman bisa lihat feed juga ini, karena feed juga itu diperhitungkan semua, ya kan?
teman-teman upload feed, nah teman-teman bisa lihat nih punya saya di sini. Karena saya jarang upload feed, kurang memanfaatkan fitur feed ini, jadi traffic saya ya 30 hari terakhir kemarin cuma 2000, penjualan cuma 11, tingkat konversinya juga 0, sekian. Teman-teman juga bisa lihat trennya. Nah, itu teman-teman bisa lihat pengunjungnya di hari apa yang paling tinggi. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Biru ini sama merah. Merah pengunjung. Jadi teman-teman usahakan kalau memang mau memanfaatkan fitur feed, dimanfaatkan baik-baik. Fitur feed itu gunanya apa sih? Fitur feed itu sebenarnya salah satu fitur untuk soft selling sebenarnya. Kalau saya sendiri lebih tepat mengarahkan teman-teman atau memberi informasi ke teman-teman, usahakan teman-teman pakai fitur feed berupa video produk durasi ya 15-20 detik cukup lah. Daripada teman-teman harus menggunakan add produk, ada fitur teks, ada fitur gambar atau banner, ada fitur video kan. Nah, lebih maksimal itu teman-teman pakai yang fitur video produk. Durasinya durasi 15-20 detik aja sudah cukup. Apalagi ditambah teman-teman rangkai kata-kata copywritingnya yang semenarik mungkin untuk mengubah persepsi customer ini. Ini fitur feed ini salah satu kunci utama juga sebenarnya. Tapi saya di sini jarang memanfaatkan, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya. Selanjutnya dari toko lain. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih. Dari toko lain ini sebenarnya kalau menurut saya customer nih udah masuk ke toko si A, melihat nih produk, oh produk kosmetik nih, kosmetik ini nih bagus nih, ya kan? Dia kan masuknya ke situ, ketik di kolom pencariannya itu kosmetik bla 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 bla. Tahu-tahu di produk di bawah dia scroll paling bawah itu ada nih kosmetik yang sama, tapi harganya cuma beda 1 perak. Nah, dia pasti masuk ke toko si B. Toko si B ini, jadi dia lari nih, lompat dari toko si A, lompat ke toko B untuk membeli. Nah, di sini teman-teman bisa lihat trafficnya dari toko lain ini. Traffic saya cuman sedikit, penjualannya juga sedikit, konversinya juga sedikit. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat chatting, itu juga dianalisa semua. Ada trafficnya juga, traffic chatnya juga. Terus live streaming. Jadi teman-teman yang memanfaatkan fitur live streaming di sini juga ada nih live streaming. Jadi karena saya di sini bisa teman-teman lihat merah dan pengunjung 14 aja, jadi live streaming saya tidak memanfaatkan. Kalau teman-teman punya tim atau pasukan lebih, manfaatinlah fitur live streaming ini. Terus koleksi terbaik, sepertinya koleksi terbaik ini juga jarang saya manfaatin. Nah, teman-teman bisa lihat penjelasannya di atas ini. Menunjukkan traffic dan kolom koleksi terbaik pada halaman utama Lazada. Catatan, pelanggan akan selalu mendapatkan tampilan yang sudah dipersonalisasi sesuai dengan jenis produk yang diminati. Contoh, baju muslim celana jeans. Produk dengan jumlah atau klik atau penjualan yang tinggi dalam 30 hari terakhir dengan gambar produk kualitas yang jelas memiliki kesempatan tinggi untuk tampil di halaman utama. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk fitur koleksi terbaik ini, nah Lazada memberi contohnya ini, celana jeans dan produk baju muslim ini, teman-teman harus menjualnya itu dengan memiliki gambar kualitas yang baik, yang tinggi, yang jelas, retailnya apa, motifnya apa, fitur-fiturnya apa, ada sakunya di sebelah mana aja, tampak depannya seperti apa, tampak kiri kanannya seperti apa. Baju muslim itu kan biasanya busui atau enggak, itu kan. Kancingnya di mana-mana aja. Nah, jadi itu. Ini masuk di kriteria koleksi terbaik karena saya di sini jarang melihat dan memanfaatkan koleksi terbaik ini. Jadi traffic saya ya teman-teman bisa lihat saya sendiri. Nah, selanjutnya pesanan. Nih, pesanan ini mengacu pada arahan dari chat di toko Anda pada aplikasi Lazada, termasuk
pada beranda chat, informasi pesanan, push, dan promo pada halaman pesanan. Nah, untuk pesanan ini sebenarnya kalau teman-teman punya tim atau admin khusus untuk yang ngebalas chat, teman-teman bisa push, atau teman-teman sendiri yang pegang chatnya itu, teman-teman bisa push. Pushnya dalam artian kayak gini, customer nih cuman menanyakan si produk A aja, ya kan? Produk A-nya itu berupa sendal tadi, sendal AADS tadi. Nah, kebetulan di toko kamu itu menjual juga produk B dengan sendal BBCD. Nah, gimana caranya kamu atau CS-nya ini push biar customer bisa order sendal AACD dan sendal BBCD. Nah, itu yang ditujukan di sini untuk promo mengacu pada pesanan chat ini. Bisa menawarkan diskon juga, menawarkan voucher atau menawarkan produk-produk lainnya. Intinya pushnya itu teman-teman, customer cuman niatnya nih datang cuman beli satu nih. Gimana caranya kalian itu bukan paksa ya, menawarkan, kan kita menawarkan nih, ajukan penawaran, Kak ini sekian produk ini, beli ini dapat ini, atau enggak beli 3 ongkirnya masih 1 kilo loh, dengan cara penawaran seperti itu. Nah, ini Lazada juga menyediakan ini. Biasanya kalau fitur ini biasanya ini para pemain advertiser di sosial media. Nah, biasanya mereka menggunakan ini. Kuatnya kan mereka itu di CS untuk menjadi konversi penjualan. Nah, untuk di Lazada sendiri sebenarnya ini juga berlaku. Asal saja teman-teman itu masuk di logika teman-teman dan gimana mikirkan strateginya. Nah, strateginya ya ini saya kasih tahu ke teman-teman. Karena di sini saya sendiri pun juga masih self operating by self. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Traffic saya juga cuma 1 aja. Terus penjualan nggak ada sama sekali. Kalau teman-teman punya tim lebih, ya silakan teman-teman push mengenai traffic dari pesanan ini. Oke, selanjutnya traffic dari pelanggan. Nah, di sini traffic dari pelanggan cukup besar lah ya untuk saya sendiri. Traffic dari pelanggan ini, ya mungkin toko teman-teman yang lain juga sebenarnya traffic dari pelanggan ini sebenarnya sama, cukup besar. Pasti yang lain sebelah sini ini pasti kecil juga. Karena ini bisa jadi traffic dari pelanggan ini pelanggan baru atau bahkan pelanggan lama yang repeat order bisa jadi. Ataupun pelanggan baru itu yang benar-benar tertarget bisa jadi juga. Nah, tapi saja di sini traffic dari pelanggan ini saya di sini merah semua ya. Cuman tingkat konversi di sini ada beberapa yang hijau. Kita bahas satu persatu nih, breakdown nih. Nah, sumber traffic dari pelanggan saya di sini dapatnya 16.000, total terjualnya pembeli ada sekitar 808, tingkat konversinya rendah ya dibanding bulan kemarin. Teman-teman bisa lihat trennya. Nah, di sini juga teman-teman bisa geser saja, lihat di hari apa aja trafficnya paling tinggi, terus pengunjungnya paling tinggi, gitu kan. Terus konversinya teman-teman bisa arahin. Nah, di sini keranjang belanja. Di sini keranjang belanja kalau menurut saya sendiri sebenarnya customer nih sudah masukin ke keranjang belanja seperti saya udah masukin ke keranjang belanja. Tunggu nanti ntar dulu ada promo mungkin di Harbolnas, harganya kan pasti turun. Jadi kebanyakan itu customer mikirnya masukin dulu ke keranjang, masukin keranjang habis, ntar kalau ada harga turun baru saya melakukan pembayaran. Nah, biasanya terbesarnya di sini. Salah satunya teman-teman bisa lihat. Tapi dibanding saya di bulan kemarin tingkat konversinya masih rendah, turun. Pesanan juga sama sebenarnya pesanan ini. Traffic dari pelanggan yang mengklik toko atau produk melalui halaman pesanan saya. Nah, untuk pesanan ini sebenarnya itu tadi pelanggan lama. Nah, teman-teman bisa lihat nih.
Traffic dari pelanggan yang mengklik toko atau produk melalui halaman pesanan saya. Jadi teman-teman, dia udah order nih, pelanggan baru di bulan kemarin udah order, udah klik selesai. Ntar pas Harbolnas 88 atau 99, dia rasa puas produknya atau memang dia untuk menjual kembali, dia klik di pesanan selesai itu, terus dia order kembali. Nah, itu akan masuk di pesanan saya ini, di traffic pesanan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hasil saya cukup sedikit trafficnya, selanjutnya pembelinya, terus tapi di sini saya agak ada kenaikan di tingkat konversi. Mungkin tingkat konversinya ini naik karena customer saya bisa unit ordernya bisa 1 orang bisa kali 5 kali 10, nah makanya di sini naik. Jadi teman-teman tidak heran ya, sangat wajar sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke traffic langsung. Traffic dari pelanggan yang langsung menuju toko melalui link produk maupun toko. Oke, berarti di sini asumsi saya itu jika teman-teman di tokonya itu menggunakan promosi berbayar, akan ada 2, promosi affiliate dan promosi pencarian. Nah, kalau teman-teman sudah pasang promosi affiliate, pastinya kan itu produk teman-teman atau banner teman-teman itu kan dibagikan kepada afiliasi Lazada di luar sana, influencer di luar sana, ya kan? Nah, influencer ini atau KOL ini nampilin ke halaman atau website atau bahkan ke sumber traffic yang mereka sudah kumpulin. Ini loh ada apa? Ini loh ada banner menarik, belanja di toko ini teman-teman akan mendapatkan promo sekian. Nah, customernya itu klik langsung ke toko kalian dan langsung order. Nah, berhubung saya juga di sini pakai fitur promosi affiliate, jadi saya sekian untuk trafficnya. Untuk selanjutnya di promosi eksternal di sini kosongnya. Jadi untuk kalian, gimana caranya kalian ngebaca traffic toko kalian itu terbesarnya dari sumber pencarian kah, flash sale kah, atau feed, atau dari toko lain, dari live streaming, dari pesanan, atau bahkan dari traffic pelanggan. Nah, teman-teman gimana caranya ngebaca semua data ini, kumpulkan semua, lalu teman-teman memikirkan strategi dan memaksimalkan penjualan kalian. Seperti itu. Kalau untuk saya di sini, nah teman-teman bisa lihat traffic dari pelanggan di sini yang paling besar. Jadi saya memaksimalkannya itu ya di sini. Sembari saya juga memaksimalkan yang lain ini yang masih kecil ini. Oke. Nah, itu kita mikirkan gimana caranya strateginya. Berarti harus dimaksimalkan semua untuk mencapai target yang maksimal juga. Jangan sampai kalian nih pengen 10 poin, ya kan? Pengen orderannya ribuan, tapi yang kalian kasih cuman baru 5 poin. Ya jelas Lazada pun juga memberikan kalian itu orderannya ya 5 poin berdasarkan 5 poin itu. Jadi usahakan dimaksimalin semua ini. Kalau di sini sudah besar, usahakan pelan-pelan di sini juga diperbaikin agar mencapai 10 poin yang kalian berikan itu. Jadi usahakan feedback baliknya itu setara dan sebaliknya. Kalian kasih 10 poin, kalian juga akan mendapatkan 10 poin. Itu aja. Oke. Jadi untuk sumber traffic ini teman-teman tahu ya, harus tahu ya sumber traffic itu tujuannya apa, habit ya. Kita menganalisa aktivitas pengunjung di toko kita. Oke, saya rasa sekian dari Mas Tahu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman klik join ke grup Telegram saya atau subscribe. Ataupun teman-teman masih merasa kebingungan, bisa tinggalkan komen di bawah kolom komentar, atau bahkan teman-teman masuk ke grup Telegram saya, kita diskusi di sana. Semoga teman-teman ordernya melimpah, laku keras, amin. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Wassalam.